Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Cecilia Tone, peserta PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor pokok mahasiswa 2590144950338, unit kerja SMK Negeri 1 Sangkup, Kabupaten Molang Mongondo Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Bidang studi layanan kesehatan. Ini KTP saya dan ini bukti lapor diri saya. Sebagai bentuk keabsahan data yang saya kirim, selanjutnya saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran sebagai syarat untuk ujian kinerja PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, jadi sekarang sebelum memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, Ibu akan memeriksa kelas ya, memeriksa kebersihan kelas. Jadi di samping kanan kiri kalian silakan cek apakah masih ada sampah ya, kotoran-kotoran. Silakan buang di tempat sampah. Masih ada? Ada sampah? Ada? Tidak ada. Oke, sekarang silakan periksa kerapian baju dari kalian. Dirapikan bajunya supaya sebentar belajar. Supaya belajar nanti kita merasa nyaman. Nah, sudah semua? Sudah? Ketua kelas silakan bantu Ibu untuk pimpin doa. Siap berdiri. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan saya untuk memimpin doa sesuai agama saya, yaitu agama Islam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Nah, sudah duduk semua kan? Sekarang Ibu mau periksa dulu kehadirannya ya. Jadi di sini Ibu akan memanggil satu persatu siswa ya, memanggil nama satu persatu. Kemudian ketika Ibu panggil namanya, tolong diangkat tangan kemudian senyum ya. Ya. Boleh? Boleh. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen dulu ya. Fadlan Jaman. Oke, Yasti Anastasia Suliadi. Hadir, Bu. Oke, Yunita Hamaraeng. Oke, Kelvin Mokodongan. Oke, jadi ada 3 orang yang
izin sakit ya. Jadi semoga mereka cepat sembuh dan bisa bergabung kembali bersama kita dalam pembelajaran berikutnya ya. Oke, sekarang orang lanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara ya. Oke, sekarang orang kita berdiri dulu ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi semuanya harus menyanyi ya. Oke, kita siap ya? Siap ya? Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, nah sekarang kita akan sebelum memulai kegiatan belajar, kita akan ada kesepakatan kelas ya. Harus ada kesepakatan kelas. Jadi di sini dilarang HP digunakan saat diizinkan. Jadi ketika tidak diizinkan jangan dipergunakan ya. Kemudian saling menghormati satu sama lain ya. Kemudian saling menjaga keamanan kelas ya. Selanjutnya aturan menjaga ketertiban kelas, menjaga kebersihan, dan dilarang makan di dalam kelas di saat jam pembelajaran berlangsung ya. Kemudian nah di sini ibu akan menampilkan video ya, video, dan silakan simak baik-baik video yang ibu akan tampilkan ya. Ya. Boleh? Boleh. Oke, sekarang silakan simak video yang akan ibu tampilkan di depan ya. Perhatikan baik-baik video yang ada di depan ya. Nah, sudah lihat semua? Sudah. Sekarang ibu mau tanya, apakah yang kalian lihat di video yang ibu tayangkan di depan? Ada? Oke, silakan Putri Tegela. Saya melihat tertera adanya tensimeter, dispo, stetoskop, dan masih banyak alat lainnya yang saya lihat. Tetapi saya belum mengetahui nama dan fungsinya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Berikan aplaus untuk Putri. Oke, kemudian nanti akan Ibu jelaskan pada materi selanjutnya ya. Nanti akan Ibu bahas pada LKPD nanti ya, yang Ibu bagikan ya. Kita lanjut dengan adapun tujuan ya. Tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Ayo kita baca bersama, boleh? Boleh. Oke, silakan. Melalui kegiatan masalah pada PowerPoint dengan menggunakan model problem based learning, pendekatan teaching at the right level
serta menggunakan metode berdiskusi, tanya jawab, dan pemecahan masalah, peserta didik dapat: pertama, peserta didik mampu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan pengenalan alat-alat kesehatan dengan baik. Peserta didik mampu memahami pengenalan alat-alat kesehatan dan fungsinya dengan tepat. Kemudian kita masuk pada manfaat ya. Adapun manfaat, yang pertama itu menambah pengetahuan dasar medis ya. Kedua, melatih keterampilan praktis. Ketiga, mempersiapkan diri dari dunia kerja. Keempat, meningkatkan kesadaran keselamatan. Kelima, mendorong sikap profesional. Keenam, menjunjung pembelajaran tingkat materi. Kemudian di sini ada 3 asesmen penilaian yang Ibu akan nilai ya dalam sebentar presentasi ke kelompok. Jadi yang pertama ada penilaian sikap. Kemudian ada keterampilan. Yang ketiga ada pengetahuan. Jadi ada 3 penilaian dalam presentasi sebentar nanti ya. Jadi ada kalian harus perhatikan ya. Jadi ada 3 penilaian. Kemudian nah, sebelum kita masuk dalam materi ya, materi kita pada hari ini yaitu pengenalan alat-alat kesehatan beserta dengan fungsinya. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini yang kita harus bahas bersama. Kemudian kita akan memecahkan masalah pada LKPD berikut, ya? Boleh? Boleh. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, tolong semua berdiri dulu, berdiri, kita rilekskan ya badan kita pada pagi hari ini supaya kita tidak tegang dalam menerima materi nanti. Ayo kita ice breaking bersama dulu, oke? Oke? Oke, siap ya? Ya, ice breaking. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita masuk dalam ini ada masalah ya. Ini ada masalah. Tolong kita baca bersama masalah yang Ibu tampilkan di depan. Dari masalah ini kita akan pecahkan pada LKPD nanti. Boleh? Boleh. Ayo kita baca bersama. Boleh baca kan? Boleh. Oke, silakan. Silakan kita baca bersama dulu. Di sebuah puskesmas kecil di daerah pedesaan, boleh suaranya di petugas kesehatan baru mulai bertugas untuk membantu pemeriksaan pasien lansia. Pada hari pertama, dia diminta memeriksa tekanan darah seorang pasien. Oke, jadi nanti ada pertanyaan ya, ada pertanyaan nanti setiap kelompok itu akan menjawab di LKPD masing-masing ya. Jadi sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Jadi kelompok yang Ibu sudah bagikan pada pertemuan sebelumnya, silakan duduk kelompok itu ya. Iya. Sudah duduk secara berkelompok ini? Sudah. Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Oke.
sudah kan? Sudah terbagi semuanya kan LKPD? Jangan buka dulu LKPD. Di sini Ibu akan menjelaskan LKPD yang Ibu bagikan kepada kalian ya. Petunjuk dari LKPD ya. Di sini ada jangan lupa tulis kelas Anda ya kalian, kemudian ada nama kelompok kalian, kemudian ada kelas kalian. Jadi nama kelompok itu jangan lupa diisi ya, kemudian kelasnya itu juga jangan lupa diisi. Silakan ya, diskusi dulu. Kan ini diskusi kelompok, jadi kelompok itu harus berperan aktif ya, jangan cuma satu yang membuat ya. Oke, dicari dulu, buka internet untuk lihat bahan-bahan yang belum kalian ketahui, karena di sini kita akan memecahkan masalah ya. Di sini kita akan memecahkan masalah. Jangan terburu-buru. Jadi cari referensi sebanyak mungkin. Oke. Kerja kelompok ya, kerja kelompok. Kerja sama supaya hasilnya bagus. Semangat kan? Semangat. Ini kelompok ya mau bertanya. Oh, termometer. Semangat ya untuk kelompok termometer. Ya, ini soalnya. Nah, ini masalahnya kan? Ini dibaca dulu masalahnya. Masalah ini ada di mana ya? Masalah ini berada di mana? Kemudian apa sih pokok masalahnya ini? Toh, pokok masalahnya itu apa? Kemudian ini pertanyaannya. Baca pertanyaan, kembali kita ke masalahnya. Nah, cari pahami, kemudian kita isi. Ini ya, ini ya. Jadi ini kayak ini fungsinya itu apa ya? Sudah, iya. Baru ini sudah kan? Ini tinggal benar salah. Kalian baca ini, kemudian kalau anggapan kalian itu benar ya, centang benar. Kalau salah centang salah. Ini cuman termometer kan contoh ya, termometer itu fungsinya untuk apa? Nah, iya gitu ya. Jadi oke, diskusi kita pada hari ini selesai. Oke. Selesai. Ya, selesai. Oke, sudah selesai semua. Sudah. Sekarang kita mau ice breaking dulu. Ice breaking dulu ya untuk menghilangkan rasa tegang kita dalam membuat LKPD dan menempel gambar pada karton yang sudah bikin ya. Boleh? Ayo. Ayo berdiri dulu semuanya. Ayo. Silakan berdiri semuanya. Sudah untuk pengerjaan kelompok itu sudah selesai ya. Berdiri. Jadi sebelum kita presentasi setiap kelompok di depan, ayo kita ice breaking dulu ya bersama-sama. Semangat ya. Semangat ya. Semangat. Oke, kita ice breaking dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, Oke. kelompok 3, Semangat. kelompok 4, Konsentrasi. kelompok 5, Siap belajar. kelompok fokus, Melihat. Mendengar. Fokus. konsentrasi, Aku
duduk kembali. Silakan duduk kembali ya. Nah, sekarang Ibu minta untuk semua kelompok, 3 kelompok ya, maju di depan untuk presentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing ya. Mulai dari kelompok tensimeter, silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok tensimeter ya, semangat ya untuk kelompok tensimeter. Oke, silakan maju, bawah. Ya. Untuk kelompok stetoskop sama kelompok termometer, silakan disimak baik-baik tentang hasil diskusi dari kelompok tensimeter ya. Jadi di sini ada penjelasan kemudian tanya jawab ya, selesai pertanyaan penjelasan dari kelompok ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok tensimeter akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi perhatikan di sini ada pengenalan alat kesehatan dan fungsinya. Yang pertama ada kateter urin. Fungsinya untuk mengeluarkan urin dari sistem pertanian keluar tubuh. Yang kedua ada selang infus. Fungsinya sebagai jalur untuk memasukkan cairan dan obat-obatan langsung ke dalam pembuluh darah, Cairan tubuh, muntahan atau limbah medis lainnya selama prosedur. Itulah presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Silakan. Apa kegunaan dan fungsi dari pulse oxymanometer? Terima kasih. Baik, izinkan kami untuk berdiskusi tentang jawaban pertanyaan dari kelompok tensimeter. Oke, silakan dijawab. Sudah ada? Sudah? Oke, silakan dijawab. Baik, izinkan kami menjawab pertanyaan dari kelompok tensimeter. Ya. Apa kegunaan dan fungsi dari pulse oximeter? Oke, jawabannya adalah kegunaannya untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah dan untuk membantu menghitung denyut nadi yang ada. Terima kasih, apakah jelas? Jelas. Oke. Itulah presentasi dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk termometer. Oke, terima kasih hasil dari diskusi kalian itu sangat bagus semuanya ya. Nah, di sini dari ketiga kelompok, Ibu akan menjelaskan ya lagi untuk materi pengenalan alat-alat kesehatannya dan fungsinya. Nah, di situ kan tadi dari sebelumnya itu kan kalian belum tahu apa sih fungsinya dari alat ini, kan? Ya. Tapi setelah kalian sudah diskusi, pasti kalian sudah mengetahui alat dan fungsinya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Nah, kalian sudah lihat kan di depan ini sudah ada alat-alat kesehatan medis ya, yang kalian sudah presentasikan di depan. Nah, ini alat-alatnya. Jadi ini ada apa? Ada pulse oxymanometer. Fungsinya untuk mengukur Iya, betul sekali ya. Kita masuk dalam kesimpulan ya. Jadi di sini Ibu akan membagikan hasil dari soal evaluasi. Jadi
Ada yang ingin menyimpulkan dari materi? Oke, silakan Putri. Setelah dijelaskan tentang pengenalan alat-alat kesehatan, saya memahami bahwa alat-alat kesehatan memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan dan perawatan pasien. Oke, jawabannya sangat baik. Tepuk tangan untuk Putri. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan? Ada? Oke, silakan Tasya. Saya menjadi lebih paham bagaimana cara alat tersebut digunakan secara tepat dan membantu diagnosis dan pemantauan kondisi pasien. Oke, jawaban yang sangat baik dari Tasya. Oke, tepuk tangannya untuk Tasya. Oke ya, jadi semua sudah memahami ya. Jadi kesimpulannya kita sudah bisa memahami alat-alat kesehatan beserta dengan fungsinya masing-masing. Nah, di sini setelah kita sudah memahami, di sini ada tes evaluasi dari siswa ya, dari adik-adik ya kalian. Jadi ibu akan membagikan, di sini ada kertas, tolong dijawab ya. Itu jangan bertanya antar teman ya, harus diisi masing-masing. Tolong duduknya itu agak sedikit berjauhan ya. Duduknya agak sedikit berjauhan. Ayo kumpulkan hasil evaluasi kalian di depan. Sudah selesai ya hasil evaluasi? Silakan kumpulkan, ketua kelas silakan kumpulkan di depan. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita masuk pada refleksi ya. Refleksi, silakan pegang HP kalian dan silakan scan barcode yang ada di depan ya. Buka Google Form selama untuk pengisian 5 menit ya. Untuk pengisian diberikan waktu 5 menit. Silakan, silakan diisi. Oke, sudah selesai kan? Oke. Sudah? Sudah. Oke, selesai. Nah, kegiatan belajar kita untuk pengenalan alat-alat kesehatan. Jadi pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pengenalan peralatan asisten dental ya. Jadi pertemuan berikut kita akan membahas tentang alat-alat pemeriksaan gigi ya. Oke. Jadi kita tutup dulu dengan doa ya. Ketua kelas silakan pimpin doa. Berdiri siap. Sebelum kita mengakhiri aktivitas belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk memimpin doa sesuai agama saya, yaitu agama Islam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, jadi lebih dan kurangnya sampai di sini dulu penyampaian untuk hari ini ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf bila ada salah kata ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi.